Selamat pagi. Kita ketemu lagi di pembahasan topik yang kedua pada minggu kedua ini untuk mata kuliah KBJ 3 rantai patok dalam bisnis. Pada minggu ini kita akan membahas topik tentang supply chain drivers and metrics. Ya, jadi kita nanti akan melihat kalau minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana hubungan antara satu perusahaan ya atau sering kita sebut sebagai satu entitas dengan entitas lainnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ya dari mulai supplier paling hulu sampai dengan customer paling akhir ya. Kita sudah mencontohkan bagaimana kerjasama atau kolaborasi antara Lion Air sebagai pembuat atau produser dengan Rolls-Royce sebagai pembuat atau pemasok mesin pesawat untuk memenuhi tuntutan atau memenuhi kebutuhan dari Lion Air yang sudah memesan 222 unit pesawat Boeing 737 tipe Max 8 dan 9 ya. Nah, di sini kita akan mengukur bagaimana supply chain ini kita kelola ya dalam bentuk metrik atau pengukuran performansi atau kinerja supply chain ya. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan bisa mengidentifikasi dan memahami indikator-indikator yang berbeda tentang kinerja supply chain. Ya, kemudian memahami ilmu bagaimana kita mereduksi lead time. Ya, lead time itu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses. Ya, misalnya memproses akhir dari pesawat atau mendeliver pesawat yang sudah jadi kepada customer, kepada Lion Air. Ya. Kemudian juga bagaimana kita mengapresiasi peran daripada teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja waktu penyerahan. Ya, kinerja waktu penyerahan. Jadi kita bisa memperpendek waktu penyerahan dengan dukungan teknologi informasi. Ya, Anda bisa baca lebih lanjut dari bukunya Chopra dan Mindel bab 3 dan juga Stadler juga bab 3 ya tentang supply chain drivers and metrics ya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan membahas taksonomi dari pengukuran kinerja supply chain, kemudian bagaimana supply chain yang memberikan respon secara cepat ya. Dan juga kita akan diskusi tentang hukum-hukum untuk penurunan lead time ya, karena lead time itu memang salah satu ukuran kinerja supply chain ya, dan bagaimana kita mensinkronkan antar proses di dalam supply chain itu sendiri ya, dari supplier, original equipment manufacturing atau OEM, dan juga distributor dan customer akhir. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, kita tahu bahwa supply chain itu menuntut adanya interaksi yang sangat-sangat dekat, sangat rekat antara satu entitas dengan entitas lain ya di dalam supply chain ya. Setiap perusahaan ini belajar dari interaksi yang dekat ini ya. Jadi bagaimana si Boeing itu harus memesan kepada Rolls-Royce dengan waktu yang sangat pasti ya, yang sangat presisi, sangat dekat karena harus memenuhi kebutuhan dari Lion Air. Rolls-Royce sebagai supplier juga demikian ya. Dia harus bisa men-serve, harus bisa melayani Boeing sehingga nanti melayani Boeing ya untuk membuat eh, tipe Max ya 8 dan 9 untuk diserahkan kepada Lion Air sehingga nantinya Lion Air kalau misalnya butuh pesawat lagi itu nggak kemana-mana tapi akan ke Boeing ya, tidak ke Airbus sebagai kompetitor misalnya ya. Dan juga hubungan dengan customer dan juga bahkan dengan rival atau kompetitor ya. Jadi dalam supply chain itu kadang-kadang kita juga harus berinteraksi dengan kompetitor ya, karena memang kita tidak bisa menutup atau mengandalkan pada kolaborasi yang hanya pada satu pihak saja gitu ya. Kemudian proses untuk kreasi pengetahuannya. Jadi hubungan antar eh, oh, entitas di sini itu juga dapat menghasilkan
knowledge, ya, pengetahuan. Dan ini sangat tergantung pada bagaimana kita melocalize, ya, memanfaatkan kapabilitas sumber daya, institusi, sosial, dan juga struktur budaya yang berlaku di setiap entitas, ya. Contoh kasus seperti apa? Misalnya begini, ya. Coba Anda lihat kalau Anda membeli air minum dalam kemasan, ya, air minum dalam kemasan, coba Anda perhatikan labelnya, ya. Kita tahu ada satu, misalnya ya, ada eh, Indomaret katakan ya sebagai retailer ini sekarang mempunyai produk, ya, yang contoh yang paling gampang itu adalah air kelapa. Air kelapa dimerki dengan Indomaret, ya. Nah, ini merupakan proses belajar, ya. Indomaret awalnya hanya memposisikan diri sebagai retailer, ya, tapi melihat ternyata demand akan air kelapa ini tinggi, ya. Nah, masalahnya air kelapa yang dipasok oleh pabrikan yang sudah ada dengan brand tertentu yang sudah ada ini sering mengalami gangguan. Misalnya panjangnya lead time, ya, sehingga stok kosong belum diisi lagi, customer sudah membutuhkan. Dampaknya apa? Kalau selalu terjadi kondisi yang seperti ini, maka customer bisa lari, nggak belanja lagi ke Indomaret. Nah, bagaimana caranya? Anda lihat kalau ke Indomaret sekarang ada air minum dalam kemasan yang dimerki Indomaret. Ini merupakan proses belajar, ya. Proses belajar karena ada interaksi dengan customer. Ternyata demand atau kebutuhan atau permintaan akan air minum dalam kelapa, air kelapa yang dibotolin itu tinggi. Tapi merek yang sudah ada itu ternyata tidak mampu untuk memenuhi ini. Ya, ini bisa berdampak tidak bagus. Kepercayaan kepada Indomaret tidak bagus. Nah, Indomaret dengan pengetahuan ini berkreasi, menggandeng produsen atau OEM yang mampu untuk membuat air minum dalam kemasan sebagai tanda kutip kompetitor yang sudah ada, ya, dimerki dengan. Nah, ini contoh sebagai suatu proses interaksi yang menghasilkan pengetahuan, interaksi dengan customer, interaksi dengan suppliernya yang mungkin mengalami kendala dari penyerahan. Nah, itu nanti akan kita ukur, ya, performansinya seperti apa, ya. Kembali lagi kita ke gagasan tentang supply chain di awal, ya. Bahwa supply chain itu merupakan bagaimana keterkaitan antar entitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kita gambarkan bahwa hubungan ini, ya, dari mulai end customer di sini, ya, akan kita penuhi, kita membuat produk atau produk barang atau jasa di sini, ya, untuk memenuhi kebutuhan end customer melalui channel-channel di sini, ya. Nah, channel customer ini merupakan entitas yang terlibat di dalam satu sistem supply chain, ya. Nah, di sini untuk menyampaikan produk atau jasa kepada end customer, ya, membutuhkan juga jejaring distribusi. Nah, ini semuanya bisa kita lihat seperti ini. Ini yang lebih kompleks, ya. Bagaimana minggu lalu kita sudah belajar bahwa supply chain management ini bagaimana kita mengelola aliran informasi, ya, produk, service, finance, dan juga knowledge, termasuk di dalamnya knowledge, termasuk material, ya, material, dan juga material itu adalah aliran dari supplier ke ini OM, original equipment manufacturer, ya, dan juga aliran produk. Aliran produk ini berupa produk barang jadi, ya, dari OM, supplier, produsen sampai ke end customer. Ini aliran produk, lalu atau aliran barang. Dan di sini aliran material. Nah, aliran ini disertai dengan informasi produk, service, finance, dan juga knowledge. Nah, ukuran supply chain performance nanti ini akan mengacu ke sini, ya, akan mengacu ke apa sih yang mengalir di dalam sepanjang tahapan pembuatan, ya, produk atau jasa dari yang melibatkan, ya, supplier,
paling dulu sampai ke customer paling hilir. Ya. Dan di sini kita lihat ya, apa yang harus kita proses? Kita akan memproses sumber daya, ya output, ya, flexibility dan juga ukuran-ukuran yang lain dari supply chain. Nah ini yang akan kita jadikan sebagai dimensi dari pengukuran kinerja supply chain. Ya. Jadi mengacu pada dimensi resource, output, fleksibilitas, dan mungkin ada ukuran yang lain. Ya. Dan jangan lupa, supply chain yang bagus itu adalah supply chain yang bisa memaksimalkan. Ya. Jadi ukuran ujungnya itu adalah memaksimalkan nilai. Nilai apa yang dimaksimalkan? Nilai bagi pelanggan, ya, atau customer value, dan juga nilai bagi para entitas yang terlibat di dalam sistem rantai pasok. Ya. Nilai bagi pelanggan itu adalah benefit yang mereka rasakan dibandingkan dengan cost yang harus mereka keluarkan. Itu nilai bagi pelanggan. Jadi kalau nilai bagi pelanggan itu bisa kita mutasikan, ya, customer value ini, customer value sama dengan benefit yang mereka rasakan dibandingkan dengan cost yang mereka keluarkan. Ya, itu nilai bagi pelanggan. Sementara nilai bagi para entitas yang terlibat di dalam supply chain, ya ujungnya adalah profit. Ya, jadi memaksimalkan profit. Nah, itu ukuran akhirnya. Maksimisasi profit itu bisa berasal dari revenue atau sales, dan juga ya, sales meningkat atau tinggi, dan juga cost atau sumber daya. Ya, cost yang lebih kecil, ya, atau efisiensi. Gitu, ya. Nah, mengapa kita harus diskusi tentang supply chain? Ya, karena ajaran tentang supply chain itu sendiri, supply chain management, ini terpotret sebagai perpaduan dari tiga elemen, ya, deskripsi, preskripsi, dan tren. Ini nanti akan kita diskusikan karena ini bahasa sangat normatif dan abstrak. Ya, nanti akan kita diskusikan bagaimana cara operasional. Ya, ini juga tidak terlepas bahwa supply chain, ya, supply chain menurut ethics, ya, American Product Production Inventory Control Society, ya. Jadi kalau nggak salah kepanjangannya, supply chain ini merupakan network global, ya, jaring global yang digunakan untuk mendeliver produk dan services, mendeliver produk dan jasa dari mulai raw material, ya, sampai ke end customer melalui sebuah aliran informasi, distribusi fisik, dan juga cash yang kita rekayasa sedemikian rupa, kita manage. Ya. Jadi kita harus ukur, gitu ya. Ini latar belakang dari kenapa kita harus memanage supply chain. Dan ujungnya itu adalah value chain, ya. Dan di sini, ya, Bostorff ini mengungkap value chain ini merupakan proses makro yang terintegrasi dari marketing di ujung bawah, ya, atau downstream yang berhubungan dengan customer, kemudian desain yang berhubungan dengan proses manufaktur, supply, ya, berhubungan dengan supplier, ya, jadi part atau raw material yang disuplai, dan juga customer, yaitu yang membutuhkan produk atau barang atau jasa. Ya. Dan ini juga menurut Overstock tidak terlepas adanya kolaborasi seperti yang kita sudah singgung. Ya, jadi supply chain mencakup kolaborasi antar perusahaan, antar entitas untuk meleverage, mendongkrak posisi strategis dan meningkatkan efisiensi operasi. Sehingga itu dari sisi persaingan itu nanti akan punya posisi yang kuat, dari sisi kinerja keuangan itu nanti akan bisa memaksimalkan profit dengan cara menurunkan cost, ya, berproses beroperasi secara efisien. Itu inti dari permasalahan yang kita bahas dengan kinerja supply chain, ya. Nah, kinerja supply chain ini didefinisikan oleh banyak ahli, ya. Dan ini kita melihat dari kenapa kita penting untuk membahas supply chain performance, ya. Jadi
supply chain ini sudah menjadi salah satu isu yang kritis bagi pertumbuhan, bagi evolusi perusahaan. Ya. Contoh kasus, ya, misalnya ada sebuah air minum dalam kemasan, ya, merek air minum dalam kemasan terkenal di Jawa Barat. Ya. Sebenarnya secara kultur merek ini masuk karena sangat Jawa Barat. Ya. Dari sisi marketing sebenarnya tidak terlalu banyak isu, tidak terlalu banyak problem. Nah, masalahnya adalah produk ini tidak bisa masuk ke pasar, tidak bisa terserap oleh pasar. Atau pasar belum terlalu aware, terlalu demanding terhadap produk ini. Kenapa? Karena ternyata kapasitas produksinya juga terbatas. Tidak seperti air minum dalam kemasan merek-merek yang tidak besar. Ya. Jadi pada saat customer mencari produk yang memiliki ikatan kultur misalnya, tapi produknya nggak ada, produk itu nggak ada, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi lama-lama merek ini tidak dikenal oleh customer, ya, tinggalkan oleh customer. Nah, ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu memanage kapasitas untuk memenuhi keinginan customer, ya, yang secara budaya sudah lebih mudah untuk dilakukan, ya. Nah, jadi di sini, ya, situasi ekonomi yang eh, menciptakan banyak peluang, ya, untuk meningkatkan kinerja supply chain, ya. Dan ini membutuhkan juga dukungan teknologi, ya, untuk memudahkan. Jadi dukungan teknologi itu nanti akan memudahkan bagaimana kita memprediksi permintaan misalnya, ya, dengan membaca tren penjualan dan sebagainya. Dan ingat bahwa customer semakin ke sini itu akan semakin ke sini itu semakin smart, semakin demanding. Mereka bisa mencari informasi tentang produk, ya, kemudian karakteristik dari produk, bagaimana produk itu mampu memuaskan kebutuhan mereka dengan sangat mudah. Kali misalnya tidak mampu memenuhi keinginan, misalnya begitu customer ngomong merek ini, kemudian mereknya nggak ada, merek ini menjadi tidak berkah lagi, ya. Jadi bisa dimasuki oleh kompetitor. Ini akan kita diskusikan dalam bentuk supply chain performance, ya. Ini performance bisa kita ukur dari berbagai perspektif, ya. Ada performance kita ukur dari misalnya di sini, ya, performansi organisasi mencakup tiga area aktivitas. Ya, bisa kita ukur dari sisi finansial, ya, ini juga berlaku untuk supply chain. Jadi kalau kita mengukur kinerja supply chain, kita bisa mengacu pada perspektif finansial, ya, yaitu berupa pengukuran profit, return on asset, return on investment, dan sebagainya, ya, profitabilitas, kemudian kolek collecting period dari piutang dan sebagainya, ya. Ketersediaan produk dan sebagainya, ya. Kemudian juga product market performance kita bisa ukur juga dari sisi market, dari sisi sales, market share, dan sebagainya, dan termasuk bagaimana total shareholder return. Ini ukuran yang kita bisa juga terapkan dalam, ya. Jadi di sini mestinya mencakup tiga aspek utama melengkapi ukuran finansial. Jadi ukuran terakhir memang finansial, supply chain juga ukuran terakhir finansial. Ya, jadi misalnya kalau pabrik air minum dalam kemasan merek tertentu mengalami kesulitan pasokan air, maka dampaknya apa? Dampaknya customer bisa lari ke merek kompetitor. Dampak berikutnya apa? Kalau customer lari ke merek kompetitor, penjualan kita turun. Ya. Dampaknya apa? Kalau penjualan turun, ya kinerja perusahaan tidak bagus, kita tidak bisa membiayai proses itu, ya. Nah, itu nanti akan kita detailkan di bahasan-bahasan yang lebih teknis, lebih operasional tentang bagaimana kinerja rantai pasok kita, ya. Sampai ketemu di bahasan yang lebih detail dari kinerja rantai pasok, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.